Setelah ke utara, ke barat, menjumpai gereja, bangunan besar, bangunan istana atau kantor-kantor lah kira-kira, atau rumah orang kaya, pakainya kubah, Setelah dilihat tanpa tiang di dalamnya, kata orang Islam, kata sahabat, ini bagus untuk masjid supaya tidak putus sholatnya. Maka kubah itu dibikin masjid agar tidak putus softnya tanpa tiang dari gereja, menara dari Majusi. Dikira dari Mekah Madinah apa? Paham tuh? Ini dalam rangka taufik mengharmoniskan antara agama dan budaya. Sudah menjadi kelaziman di Indonesia, setiap masjid pasti ada kubah, betul. Bahkan hampir di setiap kepala arsitek itu kalau tidak ada kubah bukan masjid. Coba tunjukkan mana ayat Quran, mana hadis yang mengatakan kubah itu dari Islam. Nggak ada. Coba baca sejarah sirah Nabi SAW. Coba lihat replika Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Atap Masjid Nabawi itu pelepah korma yang disusun-susun, nggak ada kubahnya. Kapan kubah itu muncul? Ketika Islam sampai di kota yang didirikan oleh Kaisar Bizanti. Bizanti membuat kota namanya Bizantium. Kemudian datang kaisar yang baru namanya Konstantin, dia robah namanya Konstantinopel. Ketika Islam sampai ke Bizantium, maka mereka melihat ada satu bangunan yang begitu indah, batu disusun-susun, atasnya besar, bawahnya kecil, sehingga kalau batu banyak ini disusun dia tidak jatuh, melengkung. Akhirnya orang Islam melihat, loh ini bagus sekali bangunan melengkung. Gunanya apa? Karena kalau tiangnya melengkung, tidak ada tiang di tengah, maka shaf tidak putus, diambil orang Islam. Makanya pintu masuk Paris itu melengkung. Betul Ustaz? Saya belum sampai. Masjid itu Kubah masjid itu dari mana? Kubah masjid itu dari Bizantium. Bizantium itu mana? Roma itu mana? Non muslim. Menara itu dari mana? Menara dari Mesir. Yang membuat siapa? Yang membuatnya orang Yunani. Menara diambil dari kata nar, api, tempat api. Mana dari Islam? Saya mengatakan kubah itu tidak berasal dari Islam. Ya. Coba sebutkan dari mana dalil bahwa Islam itu harus membentuk kubah seperti yang dalam bayang-bayang itu Islam Iskandar ya? Ya itu kan seperti itu. Saya sekarang mengatakan yang namanya kubah itu berasal dari gereja. Ya, kubah itu berasal dari gereja. Kubah merupakan salah satu unsur arsitektur yang selalu digunakan. Ia berbentuk seperti separuh bola, atau seperti kerucut yang permukaannya melengkung keluar. Terdapat juga bentuk kubah piring, karena puncak yang rendah dan dasar yang besar, dan kubah bawang, karena hampir menyerupai bentuk bawang. Biasanya kubah akan diletakkan di tempat tertinggi di atas bangunan, sebagai atap. Ia diletakkan di atas rangka bangunan petak dengan menggunakan singgah kubah pendentif. Kubah dapat dianggap seperti suatu gerbang yang diputarkan pada rangka penyangganya. Ini bermakna kubah mempunyai kekuatan struktur yang besar. Sama seperti jembatan gerbang tertekan, kubah dapat dibuat dari batu bata dan beton saja, bergantung kepada daya tekanan dan geseran. Namun, kubah modern biasanya dibuat menggunakan alloy aluminium, keluli atau konkret diperkuat sebagai rangka dan dipadatkan dengan kepingan aluminium, tembaga, polikarbonat ataupun cermin sesuai keperluan. Jika dilihat dari dalam, kubah yang berbentuk hemisfer kelihatan lebih menarik, tetapi perlu lebih tinggi untuk kelihatan menarik dari luar. Jadi sebagian kubah, contohnya Basilika Kepausan Santo Petrus di Vatikan dibangun dari 2 kubah sedangkan Katedral Santo Paulus dibangun dari 3 kubah. Banyak masjid di dunia kini juga mempunyai kubah, termasuk di Indonesia. Tradisi ini berasal dari daerah Anatolia. Beberapa stadion tertutup hari ini juga mempunyai kubah, terutama di negara yang mempunyai iklim 4 musim. Stadion pertama seperti ini ialah Reliant Astrodome di Houston, Texas, Amerika Serikat. Contoh ternama lain ialah Skydome Rogers Center di Toronto, Ontario, Kanada, stadion kubah pertama dengan atap yang dapat dibuka. Kubah terawal kemungkinan besar merupakan atap pondok primitif, yang dibuat dari dahan kayu sebagai rangka dan dipadatkan dengan selut dan lumpur. Ataupun menggunakan batu sebagai sangga. Contoh kubah seperti ini dapat dijumpai di dalam kubur Mykenae dan Tiryns di Yunani dan dalam arsitektur Sisilia di Italia. Kubah-kubah tersebut hanya digunakan untuk bangunan-bangunan yang kecil.
Pada abad pertengahan semasa pemerintahan kerajaan Romawi, singgah kubah telah diciptakan untuk memungkinkan struktur kubah yang bulat diletakkan di atas bangunan berbentuk segi empat. Ini menjadikan penggunaan kubah semakin meluas. Kemudian pada zaman Renaissance, orang-orang Eropa telah memperkenalkan ide tanglung di puncak kubah, dan juga meletakkan kubah di atas suatu struktur bulat seperti silinder supaya kelihatan lebih tinggi. Sedangkan pada zaman modern, bentuk kubah geodesi telah diperkenalkan. Kubah ini berbentuk hemisfer dan menggunakan kekisi sebagai rangka, menjadikannya lebih ringan. Perkembangan teknologi juga memungkinkan penggunaan cermin dan plastik sebagai padatan. Daftar kubah terkenal menurut tahun siapnya. 1. Kuil Pantheon, Roma Italia, abad 27 sebelum Masehi. 2. Gereja Hagia Sophia, Konstantinopel, Romawi Timur, tahun 360 sampai 537 Masehi, dan menjadi Masjid Hagia Sophia, Istanbul, Turki tahun 1453. 3. Kubah Batu atau Dome of the Rock, Yerusalem, Israel pada 691 Masehi. 4. Katedral Firenze Basilika Santa Maria dari Bunga di Firenze, Italia, pada 1296. 5. San Pietro in Montorio, Roma, Italia, pada 1502. 6. Basilika Kepausan Santo Petrus di Vatikan, pada 1593. 7. Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed, Istanbul, Turki pada 1616. 8. Taj Mahal, di Agra, India, pada 1653. 9. Hotel National des Invalides, di Paris, Prancis, pada 1670. 10. Katedral Santo Paulus, London, Inggris, pada 1708. 11. Kamera Radcliffe Brothers di Oxford, Inggris, pada 1749. 12. Gedung Capitol, Washington, D.C., Amerika Serikat pada 1800. 13. Katedral Santo Basilius yang diberkati, Moskow, Rusia, pada 1990. 14. Millennium Dome atau The Dome atau The O2 Arena, London, Inggris pada 1999. 15. Katedral Montefiascone, Basilika Santa Margherita, di kota Montefiascone, Viterbo, Italia, pada 1943 sampai 1986.